firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Ibu Ine Esther. Silakan Ibu. Waktu 20 menit. Ya. Shalom semuanya. Sungguh merupakan sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bertemakan Roh Kudus adalah pembimbing hidup kita. Mari sebelumnya kita berdoa memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarnya. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan, betul-betul kami dibimbing untuk hidup yang lebih baik. Untuk hidup yang lebih benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh merupakan sukacita yang besar kalau kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan katakan, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ketika kita berada di dalam satu situasi yang tidak menyenangkan, di dalam satu situasi yang sendiri, di dalam satu situasi tubuh kita tidak sehat, atau di dalam situasi kita berada di dalam kondisi kita dikucilkan oleh teman-teman kita, atau kita berada di dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, atau apapun kondisi yang menghimpit kita. Di saat itulah kita merasakan bahwa kita perlu
adanya kekuatan dan penghiburan. Siapa sesungguhnya yang dapat menghibur dan memberikan kekuatan kepada kita? Apakah manusia dapat memberikan penghibur dan kekuatan kepada kita? Ini menjadi poin pertama yang kita mau renungkan. Bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur. Saat kita tidak berdaya, saat kita merasa orang-orang yang berada di sekitar kita mengecewakan, saat kita merasa nggak ada orang yang mengerti kita, tahukah saudaraku, ada satu pribadi yang namanya roh penghibur, Roh Kudus. Dialah yang memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan kepada kita. Kalau ada Roh Kudus yang menjadi penguat dan memberikan kekuatan kepada kita, apa yang perlu kita takut di dalam menghadapi hidup ini? Mungkin manusia atau orang-orang di sekitar kita boleh mengecewakan, tetapi Roh Kudus adalah roh penghibur, roh pemberi kekuatan. Dialah yang senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku, emang saya akui tidak mudah kalau kita berada di dalam satu situasi yang tidak nyaman. Di dalam kesendirian, kita kadang-kadang merasa merana. Kadang-kadang kita perlu merasa ada orang-orang yang mau mengerti kita. Ada orang yang mau menghibur kita. Tetapi alih-alih kita mengharapkan sedemikian dari orang-orang yang kita rasa dia bisa melakukan sesuatu bagi kita di saat kita perlu. Tetapi saudara, tahukah, terkadang yang kita harapkan itu pun mengecewakan kita. Mereka tidak bisa memberikan penghiburan dan kekuatan di saat-saat kita perlu. Tapi ada satu pribadi yang Tuhan Yesus katakan, dialah roh penghibur. Ya, kalau penghibur itu sudah datang, ya, dialah yang akan memberikan penghibur kepada kita. Betapa kita harus bangga. Tuhan Yesus pergi dari dunia ini menuju ke sorga, berada di sorga. Ketika dia berada di sorga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Dia mengirimkan roh penghibur, roh pemberi kekuatan, agar kita dapat kuat di dalam menghadapi kehidupan dunia ini yang sungguh tidak mudah. Ya, ada sakit penyakit yang bisa menghampiri kita. Ada banyak orang-orang yang kita anggap bisa menyenangkan hati kita. Ternyata mereka menikam kita dari belakang. Tetapi saudara, di saat-saat yang seperti demikian, yakinlah bahwa ada Roh Kudus, roh penghibur, roh pemberikan kekuatan. Saudara, ada beberapa di antara saudara saat ini sedang dalam menghadapi pergumulan. Pergumulan akan sakit penyakit. Pergumulan sedang bergumul mau kemo atau tidak kemo. Bergumul makan obat ini atau tidak makan obat ini. Bergumul bekerja ini atau tidak bekerja ini. Bergumul banyak hal, bertahan di dalam kehidupan rumah tangga atau berpisah. Saudara, apapun pergumulan kita, mari libatkan Tuhan. Kalau saudara melibatkan Tuhan, saudara akan tetap kuat dan saudara akan dapat memperoleh jalan keluar. Saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ini menjadi poin yang kedua. Saudara, bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kalau dia adalah roh kebenaran, maka segala hal yang menjadi keputusan kita harus berdasarkan kebenaran daripada Tuhan. Harus berdasarkan pimpinan daripada Tuhan. Tidak bisa berdasarkan mau-maunya saya, mau-maunya keluarga saya. Oh, asal saya senang, keluarga saya senang, famili saya senang. Nggak bisa. Tetapi setiap keputusan kita harus berdasarkan daripada Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Karena roh kebenaran itu selalu memimpin kita kepada hal-hal yang benar. Kalau hal-hal yang tidak benar, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Saudara,
Saudara tahukah bahwa kita setelah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita, menginsafkan kita kalau kita melakukan hal yang tidak benar. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dialah yang selalu menggelitik hati kita. Saudara, pernah saya merasakan ya, waktu saya berkata hal yang kurang pantas ya, dan setelah saya mengeluarkan kata yang kurang pantas, Roh Kudus itu berbicara di dalam hati saya. Hei, Lily Esther, yang kau katakan itu tidak benar, tidak bagus. Enggak sepatutnya engkau adalah anakku berkata-kata yang seperti demikian. Wow, saudaraku, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, ketika kita melakukan sesuatu, perkataan yang tidak kudus, nah Roh Kudus itu mengingatkan kita, hei, engkau sudah menyimpang, engkau sudah kurang benar, engkau sudah kurang tepat. Ayo balik. Nah, itulah saudara fungsi daripada Roh Kudus yang adalah roh kebenaran. Dia selalu menginsafkan kita akan dosa. Saudara, betapa bahayanya kalau saudara melakukan hal-hal yang salah, saudara nggak ada rasa tidak nyaman. Wow, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Mengapa menakutkan? Karena berarti kita sudah mengabaikan roh kebenaran itu mengingatkan kita, ya. Dan kita sepertinya tidak merasa bersalah, dan itu bahaya sekali buat kerohanian kita. Saudaraku, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita menjalan keintiman dengan Tuhan, maka Roh Kudus adalah roh kebenaran itu memberikan kepekaan-kepekaan kepada kita. Dan dia selalu menyadarkan kita kalau ada hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan, yang mendukai Roh Kudus. Saudaraku, coba kita koreksi diri kita. Apa sih yang sudah kita lakukan yang kira-kira sudah melukai Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang menginsafkan kita akan segala kesalahan kita? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar untuk mengintrospeksi diri kita, sehingga roh kebenaran itu betul-betul dapat berbicara kepada kita. Sehingga kita boleh meninggalkan satu demi satu hal yang tidak kudus di dalam kehidupan kita. Sudah, terkadang saya suka merasa risih. Ada orang-orang ketika berkumpul, ya, berbicara hal-hal yang berhubungan dengan serempet-serempet pornografi, ya, padahal mereka adalah orang Kristen, orang percaya, dan mereka tidak merasa risih, sudah. Tapi apakah itu boleh, sudah? Ya, ibu, keselingan. Saudaraku, iblis memang selalu menggunakan hal yang nggak apa-apa. Ini mah kecil, ini mah selingan. Semua orang juga melakukan kok. Ya, ngomong-ngomong sedikit, jangan terlalu sok suci lah, ya. Saudara, hati-hati. Yang kelihatannya kecil, ya, yang kelihatannya tidak kudus, tapi kecil kok, Bu. Hati-hati. Satu hal yang kecil dapat membuat menyerempet ke hal yang lebih besar dan perkara yang lebih luar biasa lagi bisa terjadi. Karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita dari hal-hal yang kecil untuk kita sadar, untuk kita eling, jangan melakukan hal yang tidak benar. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kemudian poin yang ketiga, bahwa Roh Kudus adalah roh yang memimpin kamu, ya, di dalam segala kebenaran. Jadi poin yang ketiga, Roh Kudus adalah roh yang memimpin hidup kita.
Ini yang menjadi tema kita dan menjadi hal yang saya ingin kupas lebih dalam lagi. Bahwa Roh Kudus adalah roh yang memimpin hidup kita. Saudaraku, maukah kita di dalam seluruh aspek hidup kita betul-betul kita menyerahkan kepada Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, baik di dalam perkara yang kelihatannya kecil, ya, atau di dalam peristiwa yang besar, kita tetap harus melibatkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memimpin pathway kita, sehingga pathway kita adalah sesuai dengan arah daripada yang Tuhan. Sudah banyak orang berpikir, ya kalau hal-hal yang kecil nggak usahlah melibatkan Roh Kudus, ya terlalu merepotkan Tuhan. Ya udahlah, hal-hal yang kecil aja saya tangani sendiri, tapi hal-hal yang besar baru saya serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan pimpin. Betulkah seperti demikian? Saudara, kalau menurut saya Alkitab tidak mengatakan hal yang demikian. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran dan memimpin kehidupan kita secara totalitas, ya, secara keseluruhan. Roh Kudus juga memimpin kita punya pikiran. Roh Kudus juga memimpin kita punya perasaan atau emosi. Tapi Roh Kudus juga memimpin hati kita. Roh Kudus juga memimpin seluruh sikap hidup kita. Itu yang benar. Jadi seluruh keberadaan kita, seluruh totalitas kita, itu biarlah Roh Kudus yang pimpin, ya. Saudara, bagaimana Roh Kudus memimpin pikiran kita? Nah, saya mau tanya, Roh Kudus memimpin pikiran kita itu juga sangat dipengaruhi apa yang menjadi konsumsi untuk otak kita. Setiap hari, apa yang menjadi konsumsi otak kita? Nah, kalau konsumsi daripada otak kita film Korea, drama Korea, atau sosial media, atau buku-buku majalah, atau banyak lagi hal-hal yang lain yang dunia sodorkan kepada kita, ya, untuk menjadi konsumsi mengisi pikiran kita. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh menonton, tidak boleh membaca majalah atau isi waktu senggang kita, silakan. Tetapi berapa banyak itu masuk ke dalam pikiran kita dan itu akan mempengaruhi akan kehidupan kita. Nah, saudara, berapa banyak firman Tuhan itu saudara baca untuk mempengaruhi akan kehidupan saudara, akan mempengaruhi pikiran saudara. Saudara, mari kita betul-betul menyadari bahwa Roh Kudus membimbing pikiran kita dan juga emosi kita. Saudara sudah serahin belum emosi kita untuk dipimpin oleh Tuhan? Ya, sudah belum kita menyerahkan semua emosi kita? Ya, jangan-jangan emosi kita yang selalu emosi yang negatif dan negatif. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Emosi-emosi kita yang negatif, emosi-emosi yang tidak berguna, itu kita minta agar Tuhan proses, ya, supaya Roh Kudus itu betul-betul membimbing hidup kita dengan perasaan-perasaan yang positif, yang baik, yang memberikan semangat. Sudah banyak orang menjadi penyakitnya bertambah-tambah berat karena selalu diikuti oleh emosi-emosi yang negatif, yang tidak berguna, yang menguasai hidupnya. Bencilah sama orang, dendamlah sama orang, tidak mau mengampunilah orang lain. Saudara, ketika kita punya emosi-emosi negatif yang kita tidak lepaskan, itu justru akan menjadi intimidasi bagi kita dan membuat penyakit kita itu akan menjadi lebih berat. Tapi ketika kita belajar untuk melepaskan semua emosi-emosi yang negatif, yang tidak berguna, kita singkirkan. Ya, kalau ada orang yang menyakiti kita, kita memberikan pengampunan, ya, dan kita belajar memberikan Roh Kudus menolong agar emosi-emosi yang positif itu terus boleh bertumbuh dengan lebih baik. Saudara, bagaimana Tuhan juga mau kita
menggunakan setiap perkataan kita, tingkah laku kita ya adalah sesuai dengan pimpinan daripada Tuhan ya. Sudah belum kita menggunakan ini semua untuk dipimpin oleh Tuhan sehingga Tuhan berkarya dalam setiap tindak tanduk kita ya, sehingga dengan kita melakukan tindakan-tindakan yang baik yang memuliakan nama Tuhan ya, dan ini membuat Roh Kudus membuat Roh Kudus itu betul-betul berkarya dalam hidup kita, dan itu tentu akan menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Saudaraku, poin yang sudah kita bahas yaitu Roh Kudus adalah roh yang membimbing hidup kita dan dalam hal mengambil keputusan. Apakah kita sudah melibatkan Roh Kudus waktu kita mengambil keputusan? Ketika kita melibatkan Roh Kudus yang tahu akan hari depan kita, langkah-langkah yang berikutnya dari hidup kita, dia tahu semua. Waktu kita libatkan Tuhan di dalam kita mengambil keputusan, maka keputusan kita akan menjadi keputusan yang baik dan benar. Saudara, jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan manusia ketika mau mengambil keputusan, tapi doa dan doa. Minta Roh Kudus adalah roh yang membimbing hidup kita untuk menolong kita supaya kita dapat mengambil keputusan yang terbaik dan yang terindah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan Roh Kudus adalah roh yang membimbing hidup kita. Maukah kita berserah penuh kepada Tuhan dan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya seluas-luasnya di dalam seluruh aspek hidup kita. Ketika kita memberikan Roh Kudus berkarya seluas-luasnya dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan hidup penuh dengan sukacita, hidup penuh dengan ucapan syukur. Walaupun ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tetapi ada kekuatan yang luar biasa, ada penghiburan daripada Roh Kudus, ada bimbingan daripada Roh Kudus yang luar biasa untuk hidup kita, yang mana dapat membuat kita tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang berbicara bahwa Roh Kudus adalah roh penghibur. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan Roh Kudus adalah roh yang membimbing hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami sesuai dengan panggilan Tuhan untuk kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.